kan indah. Kesempatan ini mumpung di sini. Bisa ngajak bareng ini. Dah? Iya mas. Waduh, kamu dah aku liatin. Makin hari makin tambah cakep aja kamu dah. Makasih mas. Ini ngomong kamu mau kemana ini? Mau pulang kan dari kuliah. Oh iya lupa aku kalau kamu kuliah ya. Iya. Jadi gini dah. Kenapa Kamu mas? tahu kan aku ini suka sama kamu loh. Terus? Ya itulah dah, daripada kamu jalan kaki kayak gini kan, berhubung rumah juga masih jauh. Kebetulan aku juga ini pas lewat. Ayolah bareng sama aku. Nggak usah lah mas. Rumahku lo cuma sana. Loh kenapa aku nggak mau itu loh. Jangan pegang-pegang mas. Loh, nanti dilihatin gini orang. loh dah. Pikiran kamu itu kemana sih? Padahal kalau kamu nerima aku, udah jelas-jelas hidupmu pasti bakalan enak. Terus kemana-mana juga nggak bakalan jalan kaki. Kamu tahu sendiri kan? Papa kamu itu kan cuma seorang buruh loh dah. Iya mas tahu. Tapi kan ya namanya perasaan ya nggak bisa dipaksain. Perasaan itu nanti akan ya nyaman dengan sendirinya kalau kita jalanin bareng-bareng. Nah, Maaf banget ya mas, tapi selain perasaan nggak bisa dipaksain juga aku kan lagi kuliah nih. Aku pengen fokus sama diri aku sendiri, sama pendidikan aku. Aku Ya. nggak pengen mikirin yang macam-macam dulu. makanya itu biar kamu jadi tambah enak, pikirannya nggak kemana-mana. Alangkah baiknya kan kalau sama aku. Nanti kuliah aku anterin, pulang aku anterin, Nggak, mas. jajan aku jajanin. Kalau masalah kuliah dianterin, mending aku kalau nggak naik sepeda ya naik ojek gitu aja. Lah malah ya Allah, malah sayang duitnya loh. Kalau buat kayak gitu mah mending disimpan, ditabung. Dah. Emang kamu nggak kasihan sama bapak kamu? Bapak kamu aja loh kerjanya di bapakku. Iya mas. Ya udah mas, permisi ya. Loh, saya mau pulang. Bentar dulu dah. Nggak usah. Dah. Kurang ajar. Kenapa dia kalau selalu aku ajak nggak pernah mau kayak gini ya? Padahal kurangku di mana coba? Motor punya aku, duit banyak. Ini pasti gara-gara bapaknya itu Moko, itu seorang buruh doang aja, sok-sokan ngajarin anaknya nggak bener kayak gini. Awas aja aku bilangin bapak pokoknya. Sekarang gimana cuacanya gak menentu ini ya. Tanaman juga di kebun itu gimana nggak pada. Nis, turun. Nah, pintar. Tanaman di kebun juga kayak gitu sekarang. Getahnya juga nggak maksimal. Gimana loh cuacanya? Panas. Ini tanggung jawab aku lagi untuk urus semua itu. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Dok? Udah pak. Panas. Bapak juga baru pulang? Iya, baru datang, baru habis minum. Gimana tuh? Capeknya. Ya cuaca kayak gini panas ya. Panas banget. Bapak juga bingungin sekarang ini. Bingung kenapa pak? Itu loh. Tadi kan Bapak habis dari kebun itu loh. Pokoknya udah kayak gitu kan. Cuaca nggak menentu sekarang. Terus hasil sadapannya itu, getahnya itu turun. Nggak keluar ya? Paling cuman kalau musim-musim yang dulu itu kan lumayan. Sekarang paling cuma 25%-nya. Ya lah pak. Ini yang Bapak takutkan nanti kena marah sama Pak Nova. Mana ini ceritanya tuh Indah mau ini loh pak. Mau minta duit Duit apa lagi? buat bayaran UKT. Kan udah waktunya pak. Udah mau semesteran. Astagfirullahaladzim. Bapak kok sekarang kayak orang pikun tuh, Dok ya? Lupa, iya juga ya? Iya. Terus itu batas akhirnya tanggal 15. 15 besok ini? Ya semingguan lagi lah pak, tanggal 15 ini. Dah, nggak apa-apa. Pokoknya untuk urusan biaya kuliah kamu gak usah terlalu mikir. Itu udah tanggung jawab Bapak sebagai orang tua. Kamu Iya, fokus sama pelajaran kamu aja.
Yang penting bapak juga kerjanya semangat, Oh, jangan mikirin kalau macam-macam juga. bapak kamu itu nggak bisa diragukan dong. Selalu sehat ya pak ya. Nyatanya coba, bapak hidup sendiri aja bisa kan besarin kamu. Iya. Itulah, itu prinsip bapak, anak itu segalanya. Oh ya pak, tadi tuh aku ketemu anaknya bosnya bapak lo, si Siapa? Boris. Oh, Mas Boris loh. Ya emang kenapa kan biasa ketemu tuh kamu? Iya, cuma kan tadi di jalan, terus dia tuh mau kayak ngasih tebengan gitu loh pak, terus aku nggak mau. Ya ngapa kan panas loh. Iya sih, sebenarnya kayak mau nggak mau gitu, tapi ya gimana? Terus malah dia kayak nyatain perasaannya gitu loh pak, dia bilang kayak suka sama aku. Suka? Tapi aku nggak mau. Aku ya nolak baik-baik, tapi dia kayak ngejar gitu loh pak, mau pegang-pegang gitu, terus aku marah lah. Selutak lah ya. Sebenarnya lamis ya kalau istilah orang tua. Iya. Ya, suka. karakternya anaknya Pak Nova Boris tuh kayak gitu. Agresif Itu kan banget. buah kan kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Emang Pak Nova juga kayak gitu? Parah itu tuh parah. Tapi udah nggak usah dibilang, nggak usah dibicarakan itu mas. Itu kan ibaratnya kelakuan buruk mereka itu menjadi satu aib mereka. Kita nggak usah ngomongin. Tapi yang penting kan kuncinya sama kamu dok. Terus terang ya, kalau bapak itu gimana? Lebih suka kalau kamu fokus sama pendidikan kamu. Iya dulu. pak, makanya itu tadi Indah tuh jawab, aku mau fokus sama kuliah aku dulu mas. Yang penting alasan kamu tepat, nggak kasar. Harga karet ini tinggi. Kayaknya hari ini mulung nggak ya? Harusnya mulung. Ini tinggal yang beres ini gimana ini? Saya belum ketemu lagi. Tapi kok kayaknya trek ya? Masa dari kemarin getah itu menyusut terus sih. Makanya harga di mahal tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu udah pulang? Udah pak. Duh pak. Ngapa? Wah heran itu loh pak. Sama Indah. Anaknya Pak Moko, itu anaknya Moko. Anaknya Moko itu buruh di tempat. Ya di tempat bapak itu. Tapi kok gitu loh pak. Setiap kali aku ketemu, aku ngajak jalan, aku ngajak seneng-seneng lah pokoknya. Kok dia selalu nolak pak? Kurangku di mana coba pak? Hah? Padahal aku udah, bentar pak. Padahal aku udah bawa nama bapak. Nama bapak kan lumayan terkenal di sini. Iya iya tuh. Dan dia tetap nggak mau pak. Anaknya Moko gak mau sama kamu. Heran aku kok pak. Kamu berarti senang anaknya Moko si siapa si Indah-Indah itu? Iya pak, kan dari dulu kan udah pernah bilang. Cuman gini pak, pikiranku mungkin gara-gara bapaknya itu loh ngompor-ngomporin paling. Bisa-bisanya Moko anaknya nolak kamu Bor. Wah sama aja nggak harga sakit diri hati bapak kalau kayak gini kamu pak. kalau kayak gini. Duh, tadi males Anaknya ngapa-ngapain si pak. Indah itu kan memang terkenal pinter kan? Iya pinter pak, makanya itu saya yang bodoh ketemu Indah yang pinter kan nanti anaknya netral pak. Oh ya iya ya. Nah, makanya itu pak. Berarti dan kamu ditolak mentah-mentah ini? Wah pak, aku nggak tahu lagi pak. Mau mentah mau matang pokoknya jelas di depanku. Wah, Moko itu loh seorang buruh. Kalau nggak Tahu gini aja, sendiri, pak. bapak kamu juragan. Pak, kalau nggak gini aja lah pak. Itu bapaknya pecat aja lah pak, nggak usah kerja di tempat bapak lah. Waduh, Bengkel aku. kalau masalah mecat itu sebenarnya gampang. Cuman gini Bor, kalau enggak bapak datengin langsung ke rumahnya. Nanti bapak yang ngomong. Ya sama saya juga pak. Sekarang nunggu apa lagi? Ayo. Aduh baru juga nyampe pak. Bisa-bisanya olah kamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya pak, siapa ya pak? Iya waalaikumsalam. Wah Pak Nova, silakan masuk pak. Bapakmu ada? Ada pak. Ya, ayo pak, mari. Pak, bapak, Pak Nova. Pak, siapa? Nah ini susahnya kalau bertamu tempatnya orang miskin ya kayak gini. Rumah
jadi satu sama dapur. Gimana sih? Ya, kalau sini, Kamu sana, Bor. Pak Nova sama Mas Boris sih. Ini saya baru aja pulang dari kebun, Pak. Udah pulang dari kebun. Ya, cuman itu Pak, orang tahu sendiri cuaca seperti itu sekarang loh. Jadi hasil sadapannya itu harusnya turun 75%, Pak. Jadi paling hasilnya paling cuma 25% itu, Pak. Kok bisa karet sampai turun 75% kayak gitu getahnya? Ya, Kan masa treknya kan sudah mau habis ini. Ya saya sendiri juga bingung, Pak. Padahal ya obat-obatan segala sesuatunya udah sesuai takaran, Pak. Cuman kan memang cuaca sekarang seperti ini loh, Pak. Gimana sih? Jangan-jangan kamu selundupin ya? Astagfirullahaladzim, Pak. Pak Nova kan paham saya toh, Pak. Saya udah puluhan tahun loh kerja sama Bapak toh. Kan nggak pernah toh. Terus Kalau gimana Pak, ada apa? Kok Pak Nova kesini? nanti saya ngomongin masalah karet nanti ya. Sekarang gini, Pak Moko. Iya, Pak. Tadi anak saya pulang, si Boris ini ngadu sama saya. Anak saya si Boris suka dengan anak kamu, si Indah. Ini Pak. Jadi saya datang ke sini langsung aja. Saya mau melamar anak kamu, si Indah, Gini Pak, si Boris. ini apa Bapak nggak salah toh Pak? Keadaan saya kan cuma seperti ini loh. Sedangkan Bapak kan orang kaya di kampung sini. Nanti Bapak malu loh Pak, Loh. melamar anak saya Pak. Justru kamu harusnya senang, Pak Moko. Kalau saya seneng terus terang aja Pak, saya senang. Karena kalau saya bisa jadi besannya Pak Nova, jelas masyarakat di sini kan lebih menghormatin saya tuh kan, mungkin nggak menghargai saya. Kenapa Pak Nova nggak mau? Justru saya itu mengangkat derajat sampean sama keluarga sampean, Pak Moko. Kalau saya iya Pak suka. Yang saya tanyakan Pak Nova apa nggak malu sama lingkungan sama tetangga Loh. Pak punya besan seperti saya? Loh, Pak. Sebenarnya saya itu malu. Cuman karena Boris ini suka dengan anaknya Pak Moko, oke lah saya izinkan. Jadi intinya saya datang ke sini, saya mau melamar si Indah. Anak saya si Boris mau melamar si Indah. Jadi bisa nggak bisa harus diterima. Gini Pak, sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih. Ini satu kehormatan untuk saya. Pak Nova selaku orang terpandang di sini mau melamar anak saya. Memang betul Pak. Indah ini anak saya Pak. Cuman gini Pak. Saya sebagai orang tua, saya nggak akan mungkin bisa memaksakan kehendak anak saya. Sekarang monggo Bapak tanya sendiri sama anak saya untuk Indah. Kalau dia mau ataupun kerso sama anaknya Pak Nova, ya monggo saya menyetujui Pak. Cuma saya nggak bisa untuk memaksa keinginan saya pada anak saya. Monggo tanya sendiri. Udah, Iya Pak. Bapak mau nanya sama kamu. Iya Pak, silakan. Si Boris itu kan suka dengan kamu. Jadi Bapak sama Boris datang ke sini karena Boris mau nikahin kamu. Kamu mau apa enggak? Gimana ya Pak? Udah, nggak usah gimana-gimana. Saya kan masih kuliah Pak. Nah, pasti mau. Saya masih semester 4 Pak, masih semester awal. Nah, justru itu masalah biaya segala macam. Biar Bapak yang nanggung. Bukan masalah itu Pak. Kalau masalah biaya dan lain-lain, insya Allah Bapak saya masih sanggup, ya kan Pak? Nah, terus duit. Bukan Pak, bukan masalah duit, tapi ini tentang masalah hati saya Pak. Emang hati kamu kenapa? Tentang masalah ya perasaan saya Pak. Berarti intinya kamu nerima. Bukan begitu Pak, tapi sebaliknya. Maaf. Apa? Saya juga masih pengen fokus kuliah saya Pak. Bukan Pak. Kamu nolak. Pak Moko. Kalian berdua ini emang nggak mikir apa gimana sih? Dah, bapak kamu kerja itu di tempat saya. Iya Pak tahu, tapi kan ini masalah hati saya Pak, nggak bisa dipaksa. Dengar, masalah hati itu gampang. Bukan Orang nggak- hidup, orang berkeluarga, itu apa yang dibutuhin? Duit. Kamu minta berapa pun duit dikasih sama Boris. duit emang perlu Pak, tapi saya juga harus membangun rumah tangga dengan cinta Pak. Kalau nggak begitu saya nggak bisa Pak. Oh, berarti ajaran sampean ini berarti. Enggak Pak, bukan salah bapak Hah? saya. Saya kan dari awal sudah bilang sama Pak Nova.
Indah memang anak saya, tapi untuk menentukan masa depan dia, untuk berjodohnya tergantung keputusan orang. Nggak bisa Dengar. dipaksa, Pak. Kamu kok, saya sudah kasih kamu kerjaan beres di tempat saya, tapi kalian berdua malah menolak saya. Sama aja menginjak harga diri saya. Bukan Ingat, masalah Pak. menginjak, Pulang, ayo. Pak. Ingat, saya kasih waktu beberapa hari ini sampai saya ditolak. Ingat, mending nggak usah kerja lagi. Mau Pak. kuliah pakai bayar apa? Pak, jangan kayak gitu loh, Pak. Saya sudah ditolak, berarti sama aja menginjak harga diri Pak, saya. tolonglah Pak, jangan Kalau kayak gitu, Pak. saya kasih waktu beberapa hari. Pak, saya emang seperti salah, tapi Bapak saya nggak bersalah Pecat. loh, Pak. Pak gimana, Pak? Pak, ya aku nggak enak sama Bapak loh. Nanti Bapak kalau dipecat gimana? Kamu kalau pikiran kamu seperti itu berarti kamu nggak punya iman kamu. Tapi Indah emang nggak suka sama Boris Nah, loh, iya, kalau pikiran Pak. kamu tadi bilang sama bapak kalau bapak nanti dipecat nggak bisa ngidupin kamu udah nggak beriman. Kan kita harus yakin Allah itu maha kaya. Pekerjaan nggak cuma tempat Pak Nova. Bapak nggak mau menyiksa kamu dengan Tapi kan nanti Bapak musuhan sama Pak Nova gimana, enggak. Pak? Kalau bapak nggak perlu bermusuhan. Pak Nova yang merasa bermusuhan dengan bapak, udah biarin aja, nanti tinggal lihat kelanjutannya. Insya Allah mungkin dia cuma hanya emosi sesaat. Kalau kayak gitu Indah yang ngerasa bersalah sama Bapak. Alhamdulillah selesai juga loh. Berangkat subuh tadi aku. Ya gimana lagi namanya Indah perlu biaya banyak. Nah ini nanti mendingan aku pulang. Makan. Nanti sore tinggal mulung. Tapi hasil pulunganku yang aku taruh di gubuk sana aman nggak ya kalau aku tinggal ya? Tapi ya biasanya juga aman, kalau nggak apa-apa lah. Mending aku pulang aja dulu. Mana Bapak ya? Oh itu. Duh, Pak. mau berangkat dulu ya? Iya, Pak. Bapak juga udah selesai nih. Hati-hati. Iya, bilangnya. Pak. Bentar, Pak. Apa Mau lagi? ngomong. Aku takut kalau Bapak dipecat loh. Sama? Sama Pak Nova lah. Ngapain takut? Bapak udah bilang kan berkali-kali sama kamu tuh. Tapi kan zaman sekarang cari pekerjaan susah loh, Pak. Apalagi Bapak kan udah berumur. Udah, nanti Bapak gampang mau buru-buru apa. Yang penting ada penghasilan yang apa namanya? Pak. Yang halal untuk biaya kuliah kamu. Kita nggak usah pusing. Apa Indah terima Mas Boris saja ya, Pak? Jangan, Bapak nggak ikhlas kamu kalau jadi istrinya Boris. Boris, Bapak tahu sendiri loh. Kerjaannya apa? Cuman ngeluyur sana ngabisin harta bapaknya aja. Mentang-mentang bapaknya di sini punya lahan banyak kayak gitu, udah semena-mena tuh. Udah nggak apa-apa. Ini Bapak udah selesai nih. Udah mau pulang. Ya mau pulang makan nanti baru mulung lagi. Iya tadi udah. Tadi udah taruh di gubuk sana itu. Udah tadi Mas ayam kampung di semur. Bener. Alhamdulillah Bapak pas lapar, pas makan kesukaan Bapak. Udah Bapak mau pulang ke mana ya? Assalamualaikum. Salam. Nah, hati-hati Duk ya. Bapak mau pulang udah lapar ini. Lu itu Pak Nova ngapain lagi? Gimana Pak? Pas banget. Ya saya mau pulang udah lapar, udah selesai tadi saya udah 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 kasih selesai. cuka juga udah selesai. Kebetulan Pak Moko. Tinggal mulung nanti. Sore. Jadi gini, apa yang menjadi omongan kita bahan kemarin itu, yang jelas saya kalau sampai ditolak untuk kedua kali, Pecat. ingat, Pecat. saya pecat Pak Moko. Pak Moko nggak bakalan bisa nguliahin si Indah. Kapok, Pak. Ini kan urusan pribadi loh Pak, jangan disamakan, dicampur adukan dengan pekerjaan toh Pak. Sekarang Bapak Kok- kerjanya di siapa, Pak? Pak Moko bisa kerja di sini sama teman-teman yang lain. Siapa yang masukin? Ya iya sih Pak. Ya, saya kan. Cuman kalau masalah yang kemarin itu saya tetap nggak bisa mutusin Pak. Yang mutusin tetap anak saya, Duk Indah ini. Jadi intinya gini, saya kasih waktu nanti siang, dengar dah, kalau masih dengan bersikukuh dengan pikiran kamu itu dah, ingat bapak kamu bakalan saya pecat Terpaksa Bapak kamu nganggur. biar kamu Udah, nggak gitu bisa aja. kuliah. Cuman kalau sampai menerima si Boris jadi suami kamu, bapak kamu Ya, kan saya Bapak- angkat jadi mandor Ya untuk jelas ngawasin lah, Pak. kuli-kuli yang lain. Ya Bapak tanya sendiri sama anaknya Pak, kalau saya nggak bisa Udah mutusin. nanti aja lah, Pak. Kita Yang tunggu jelas itu, jawabannya. saya nggak perlu jawaban sekarang. Saya kasih waktu nanti.
Kayaknya sekarang kalian masih bersikuku. Ingat, Ayo, Pak. ingat itu. Jangan sampai bapak kamu dipecat. Kamu bakalan jadi gelandangan. Bor, dengar. Sekarang urusannya bukan masalah ditolak atau tidak ditolak, Bor. Pak, nggak bisa gitu Pak. Dengar, Bor. Sekarang harga karet lagi naik. Getah agak menurun. Bapak ini sudah kerjasama dengan orang lapak, orang dalam. Terus Bapak mau ngapain? Nanti seandainya bos besar anaknya Pak Tamyiz, Ya. si bos Rina muda datang. Sorry. Nah itu gua kerja Pak. Kok bisa-bisanya lewat? Ah, Oh istirahat. Ya itu orang itu yang sering nyelundupin barang. Dua itu jadi Bor. Sebagai kambing hitam ini, kalau misalkan Pak Moko nggak mau nerima lamarannya, Iya. Sinda kamu, itu ya. Sinda, nanti yang menjadi kambing hitam adalah Moko. Saya sangat setuju dengan Bapak Pak. Bener Kalau nggak? bisa. Kalau misalkan dia menerima, bebas dia. Kamu dapat indah. Dia nggak bakalan kita kambing hitam. Ya, ya iyalah Pak. Biar si Wahab yang kita kambing hitam. Tapi kalau nolak sama aja menghindari harga diri, biar dia nanti yang Ya hitam. udah Pak, tenang aja Pak. Oke. Aku ngikut Bapak aja Pak. Udah. Kita nanti nutupin 5 kintal. Oke Pak. Oke. Oke. Nanti kan pas bos besar katanya mau kesini. Siap. Ayo Pak, ayo Pak. Allah, cepet banget sih hari ini. Tiba-tiba udah siang aja. Mas Boris gimana ya? Apa aku terima aja dia? Tapi kata bapak, jangan diterima. Soalnya aja latar belakang dia kayak gitu. Sifat dia juga jelek banget. Nggak cocok menjadi suami. Tapi kalau nggak diterima kok kasihan bapak. Nanti bapak jadi musuh sama Pak Nova. Terus nggak dapat kerjaan. Zaman sekarang aja cari kerjaan susah. Tapi kalau diterima, astagfirullah, gimana sih? Tinggal mulung, kelar, besok lagi tinggal beres. Aduh. Oh, pakai ini aja. Gitu. Loh, ini kok jadi nggak ada gimana nih? Tuh. Loh, ini miring. Astagfirullahaladzim. Ini sang nyuri siapa ini? Waduh. Ya Allah ya Rabbi. Itu kan. Allah. Yang di sana siapa? Ini habis semua. Astagfirullah. Ini yang nyuri siapa ini? Aduh. Ya Allah. Akhirnya berjalan lancar Pak ya. Udah diamanin semua kan sama kantor loh. Tenang Nah, aja, orang itu orang percaya kita Pak. kita dapat duit. Bos besar tahunya kalau misalkan nanti ada skrip, kita bantuin aja si Wahab. Kalau Moko nggak mau nerima kamu sebagai menantunya, dia yang Iya udah kita tuduh, ya kan? rasain aja Pak. Iya. Macem-macem dia. Waduh. Ini mana ini sudah habis semua yang nyuri siapa ini? Wah. Kamu kok? Gimana ini? Udah kosong semua. Jadi pulung ini kok udah kosong semua? Mas Boris tanya Pak. Udah dipulung. Udah kosong semua paling. Udah kosong semua? Pak. Oh dengaran rajin. Jam segini udah dipulung. Makanya itu Pak. Truknya udah siap kan? Bor? Ya udah loh Pak. Pak. Ya kayak Pak. biasanya. Mohon maaf ini Pak. Apa? Saya tadi datang niatnya mau mulung Pak. Ternyata hilang semua Pak, nggak ada semua. Apa?
Ini Maksudnya karetnya hilang gimana Pak? Maksudnya hilang gimana? saya juga nggak tahu Pak nih Pak. HP semua nggak tahu dicuri orang Pak. Pak. Udah saya Pantesan tadi lewat bersih semua. sudah saya cek dari ujung ke ujung. Habis Pak. Waduh, Mampus kita Pak. bahaya kalau kayak gini, Bor. Pasti ada musuh dalam selimut ini. Bener juga apa yang Bapak omongin ini. Kenapa karet selalu berkurang? Sekarang malah bersih. Malah bersih. Maksud Bapak gimana tuh? Pak Moko deres jatah blok sini. Iya. Karet nggak ada. Tanggung Tanggung jawabnya jawabnya Bapak lo dalam pekerjaan itu. Lah iya tapi biasanya nggak hilang loh Pak. berarti Pak Moko selama ini yang ngambil karet ini. Astagfirullah. Demi Allah Pak, saya nggak pernah nyuri Pak. Alah, ngaku aja. Bapak jangan bawa nama Allah. Bapak kalau salah ya ngaku kesalahannya gitu Pak. Iya saya memang salah teledor Pak. ini hilang. Cuman saya nggak nyuri Pak. Bener. Saya sudah tahu, Pak. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri kosong, barangnya nggak ada. Ya memang kosong, saya datang juga udah kosong semua Pak. Hati-hati, Pak, saya laporin polisi. Pak jangan toh Pak. Biar dimasukin penjara Pak dia. Pak. Mas, Biar tolong, saya nggak nyuri bener, saya nggak nyuri. Silakan cari di geledah rumah saya Pak. Nggak ada. Saya nggak ada nyuri Pak. Bener, Jangan. demi Allah Pak. Jangan mana ada zaman sekarang maling aku. Hah? Sekarang gini, berdiri dulu. Pak Moko, jangan. Iya Pak. Saya tahu hilang karet ini itu tanggung jawab Pak Moko. Cuman saya orang baik, saya orang terpandang. Iya Pak. Seluruh karet di sini saya yang memegang. Iya Pak, saya tahu bener. Pak Moko, apa yang menjadikan keinginan saya, apalagi anak saya kan sudah baik. Intinya Indah menjadi menantu saya. Harus itu Pak. Kalau itu saya tetap nggak bisa memutusin Loh, Pak. Itu masih kekeh aja Pak. Saya ini sudah membantu, Bor. Nah ya itu kan Saya tanya sekali lagi, Pak Moko mau apa enggak? kalau saya silakan, cuman anak saya nggak mau toh Pak. Masih belibet berarti tandanya nggak mau Pak. Kalau kita bawa pos saja. Ayo, udah, Pak udah. jangan Pak, tolong. Tolong. Ya Allah, ya Allah. Saya nggak nyuri bener Pak. Kita bawa ke pos. Bapak, Berarti nggak menghargai. Saya bantu. Tolong Pak. Saya nggak nyuri bener Pak. Apa benar? Kebetulan ini Indah. Wajar. Ada apa Pak? Kebetulan. Indah, Bapak dituju nyuri loh. Ya Dengar, Allah. Bapak kamu sudah nyuri karet di sini. Enggak. Nggak mungkin bapakku nyuri. Aku Loh. tuh kenal bapak. Bapak nggak mungkin kayak Itu gitu. kan menurut kamu. Tapi kenyataannya di ladang ini karet mau ditimbang nggak ada sama sekali. Sekarang aku tanya sama bapak. Bapak udah ngerjain sama bapak berapa tahun? Loh. Saya ngerjain bapak kamu. Itu malah urusan itu. Iya bapak. Bapakku kerja. Orang bapak udah berapa 1 tahun? menit aja pikirannya bisa berubah. Apalagi Tapi bertahun-tahun. dulu enggak kan Pak? Yang jelas intinya dah. Dulu enggak nyuri. Belain kan, dia Bapak? Pak. Belain udah Bapak jelas dia kamu salah. mau bawa saya bawa ke pos security. Jangan. Ya Jangan, nggak bisa Bapak. kayak mas. Oke. Emang bener bapak nyuri Ya Pak? nggak mungkin Bapak kamu Mana nyuri. ada maling aku, ha? Ya emang nggak ada. Dengar. Tapi saya kenal bapak loh mas. Dah dengar. Ini saya kasih hal yang enak. Kasih tahu Pak. Hal kasih yang tahu. enak. Jangan. Bapak kamu nggak saya laporin. Tapi kamu terima polisi sebagai suami. Ya, tuh. Itu loh. namanya pemaksaan. Malah saya bisa nuntut bapak loh. Kok nuntut? Kalau nggak mau, Orang ayo, miskin. langsung. Pak. Intinya kamu malah seperti itu. Udah kita bawa aja. Kalau memang kamu bersikeras, kalau kamu nggak mau. Tapi saya nggak nyuri. Mas, Tapi saya nggak nyuri. Mas. Tolong Pak. Mas. Itu dah dengar. Tapi saya bener-bener nggak nyuri Pak. Kalau kamu mau Boris jadi suami kamu, tapi saya saya bener-bener maafin. Mas lepas mas. Lepas mas. Berarti intinya kalian nggak mau. Wah, kebetulan ada bos. Itu ada apa sih kok? Ya langsung aja kita. Kalau kamu mau nerima, Pak Nova, Bu, ini ngapain Pak kok? Saya lihat dari mobil rame-rame. gini Bu, ceritanya ini tadi itu kebetulan karet kita itu kan banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Banyak yang hilang, jadi Bu. ada pencuri yang nyusup. Nggak tahunya saya sama si Boris anak saya ngegokin di blok ini. Waktu mau mulung karetnya sudah nggak ada Bu. Terus siapa yang mencuri? Nah, kebetulan juga Bu. Yang nyurinya ada di depan kita Bu. Ini Bu, orangnya Nah Bu. ini. Enggak, saya nggak nyuri. Udah kan. Karena Tapi saya nggak nyuri Mas. Loh. Ibu. Hmm. Enggak, kok bisa-bisanya karet saya ada yang nyuri? Bapak ini gimana sih Pak?
Ya itu tadi Bu, karena sekarang itu banyak maling, Bentar Pak, cuman Pak. musuh dalam Pak selimut. Nova sebentar, mohon maaf. Ini memang ibu ini siapa Mbak ini? Bu, ini namanya Bu Rina, anaknya Pak Tamyiz, pemilik kebun karet berpuluhan hektar di sini. Oh, saya nggak tahu saya malah. Bus besarnya. Terus saya mau nanya Pak, yang nyuri itu bapak ini? Nah, yang nyuri Tapi ini saya benar, Bu. tersangkanya. Bu, saya mohon maaf ya, Loh. saya nggak nyuri. Udah, Saya ini tadi mau mulung loh, Bu. Udah, Mau Bu. mulung. Nyari pembelaan Sekarang Pak. gini Pak Nova, saya kerja sama Pak Nova puluhan tahun loh. Pernah hilang enggak, baru hari ini hilang. Tunggu. Bapak yang kemarin itu kan Pak? Iya Bu, mohon maaf kemarin saya manggilnya Mbak. Mohon Oh. maaf. Nggak apa-apa. Saya ini kenal sama Pak ini loh. Saya pernah ketemu. Jadi bapak ini yang kerja di karet ini. Yang mulung itu bapak ini. Pencurinya. Bu. Saya nggak nyuri Bu. Pencuri saya ini nggak Bu. nyuri, bener saya nggak nyuri. Waduh, untung Ibu nggak dibegal. Sudah lihat sendiri belum? Sudah ada buktinya apa belum kalau bapak ini mencuri? Nah, harus Ya, ada bukti, ya Pak. belum sih. Jadi gini Bu. Jadi belum ada buktinya kan? Sebentar, Itu Bu. masih pembukaan, Sebentar. Pak. Tadi kan pagi-pagi sekali habis subuh, Mm-mm. saya langsung menyadap kan. Mm-mm. Setelah itu kan saya kasih cuka, saya pulang. Nah sore hari ini kan biasa seperti biasa saya mulung loh. Setelah sampai sini saya mau mulung, satu pun nggak ada karetnya Bu yang di tempat, nggak ada semua Bu. Bapak aja Terus kaget Pak Nova kok. datang. Bu, Berarti belum terbukti Bu. Pak Nova. tapi saya tahu Bu. Karena di sini hanya Pak Moko inilah yang beres. Khusus 2 hektar ini. Tapi satu yang saya bingung Pak Nova apa ya? Yang lain enggak Bu. Ini. Gimana Maksud Pak? Pak Nova tadi apa? Loh. Bapak memaafkan saya dengan hilangnya karet ini asalkan anak saya Bu Indah mau nikah sama Loh. anaknya Pak Nova. Berarti yang perlu dicurigai itu sebenarnya Pak Nova. Tadi kan Loh, kok belum bisa? ketemu. Ya, nggak Kamu Bu, bisa, Bu. mohon maaf ini Ibu nanti kita jelasin. Ini Enggak, tak bawa ke enggak, kantor enggak. dulu Bu. Enggak, saya itu kesini niatnya mau ngelihat karet saya sekaligus. Beberapa bulan ini karet saya kan turun. Ternyata pas waktu saya ke lapak karetnya, Pak Nova itu sebenarnya nyembunyiin sesuatu dari saya apa gimana Pak? Saya nyembunyiin apa Bu? Saya itu selama bekerja hampir bertahun-tahun ikut sama bapaknya Ibu itu nggak pernah ada masalah loh Bu. Tapi beberapa bulan ini memang ada masalah. Bapak mengeluh katanya karetnya turun kan. Di sini yang megang siapa? Bapak. Terus saya tanya kemarin katanya notanya itu diganti ya Pak ya? Sama Bapak itu di lapak notanya diganti ya? Enggak Bu. Enggak gimana? Orang yang ada di lapak itu udah masuk kantor polisi loh Pak. Hah? Aduh. Bapak bilang tinggal 25% Pak. Terus yang 75%-nya kemana Pak? Aduh Bu, paling salah Bu. Enggak salah, Ya, saya Pak. udah ada bukti. Daripada tak ambilin buktinya, mendingan ngaku loh Pak. Malu sendiri udah nuduh orang. Ternyata Bapak sendiri yang dicurigai itu. Bapak sendiri kan. Sekarang mendingan Bapak ngaku. Selama ini Bapak kan yang nyuri. Udah jujur aja Pak. Jangan menindas orang yang tidak punya. Saya itu kenal sama Bapak ini. Kok itu bisa kenal sama Pak Moko? Jadi gini ceritanya. Mana ini cuaca kayak gini hasil deresan. Tuh ketanya dikit banget paling cuman 25% seperti biasanya. Jadi Pak ya. Astagfirullah. Ya Allah, Untung nggak apa-apa ini. Astagfirullah. ya Allah Pak. Bapak nggak apa-apa Pak. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Maaf Pak. Ya Allah, saya yang minta maaf ya Pak. Itu kan saya yang minta maaf. Saya tadi nggak fokus, saya ngelamun tadi jalan, memang saya agak tengah tadi. Duh. Mbaknya nggak salah kok, nggak apa-apa. Saya minta maaf ya Pak kalau saya naik mobilnya ngebut. Aduh, Enggak Bapak, ngebut. benar nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya bawa berobat yuk Pak. Enggak, makasih. Udah. Oh ya, kalau enggak, bentar Pak, tunggu Pak. Untung enggak. Ini Pak, ada sedikit buat Oh, Bapak. maaf, enggak. Orang sampai nggak salah. Udah nggak apa-apa. Enggak, terima kasih. Sampai Tapi, nggak Pak, salah, saya juga nggak luka. Justru Masa saya yang bisa? salah, saya tadi di tengah. Saya ngelamun tadi. Udah, nggak apa-apa. Ya, lain kali hati-hati ya Pak Iya, ya. makasih. Duh, ini beneran Pak. Bener, makasih. Nggak apa. Ya Allah, Bapak itu baik banget ya. Biasanya kalau kayak gini tuh dimanfaatin lah, apalagi aku pakai mobil. Nah, moga-moga bapaknya nggak apa-apa lah. Tak kirain orang modus. Udah aku buru-buru, aku harus cepetan ke kantor. Aduh. Jadi gitu Pak ceritanya. Bu, Saya percaya kalau sama Pak Moko ini. Tapi, Bu, jangan gitu, Bu. jangan. Ketemuannya Bu, harus sekarang. nanti saya gimana Bu? Udah gini aja Pak. Saya maafin Bapak ya. Tapi hari ini juga Bapak nggak boleh kerja lagi di sini. Loh, Bapak saya pecat. Bu, nanti gimana Udah, Bu? udah. Kan yang tahu semua di sini saya Bu.
Kalau itu gampang. Nanti karet ini, lahan ini semua yang gantiin Pak Moko. Loh, Ya Allah. kok gitu, Bu? Bapak Bu. saya loh, Bu. Bu, Bapak udah main curang sama saya. Bertahun-tahun ya, saya percaya loh sama Bapak. Malah sekarang Bapak ngecewain saya. Udah Pak, daripada tak laporin polisi, jangan Bu, Bu. jangan. mendingan pulang. Pulang, pulang, Pak, udah, Pak, pulang, Pak, pulang. Pak, Pak. Udah, biarin, Pak. Udah, pulang, Pak. Sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Udah percaya sama saya Bapak mohon sendiri. maaf ya Pak ya. Aduh, gini Pak, karena saya percaya sama Bapak, mulai sekarang karet ini Bapak yang megang. Waduh. Enggak apa-apa Pak, Maaf, oh enggak bentar, apa-apa. Bentar Bu. Gimana? Ibu kenal sama saya baru sekali ini, Bu. Tapi saya bisa melihat kalau Bapak ini orangnya tulus, baik, saya bisa melihat. Enggak apa-apa. Oh iya, ini anaknya ya Pak ya? Oh, masih kuliah. Nah, insya Allah nanti kalau karetnya lancar, kan bisa membiayai kuliah anaknya.